Shalom, salam sehat, salam kebaikan bagi kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan. Semoga kita masih memperoleh kesehatan dimanapun kita berada. Dan dengan kesehatan itu kita senantiasa mempermuliakan Tuhan dalam seluruh gerak hidup kita. Kita akan disapa firman Tuhan pada saat ini, tapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Termulialah namamu ya Tuhan atas segala kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini kami mau mempermuliakan namamu lewat sabdamu yang akan kami dengarkan. Urapi kami dengan Roh Kudusmu supaya sabdamu benar-benar mengubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam minggu Advent yang kedua pada saat ini. Tertulis dalam kitab Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saya menyapa kita semuanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, apa yang menjadi kerinduan kita pada saat ini? Atau apa yang dirindukan oleh segenap dunia, oleh segenap orang percaya yang ada di bawah kolong langit? Tentu kita sepakat dan saya percaya yang kita rindukan bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita dari COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Bagaimana COVID ini senantiasa mengganggu segenap gerak hidup kita. Bagaimana COVID ini senantiasa menghancurkan persaudaraan. Bagaimana COVID ini mengubah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kita sangat merindukan bagaimana secepatnya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memindahkan COVID ini, menghilangkan COVID ini dari dunia ini. Kerinduan ini membuat kita menyadari akan kehidupan kita. Kerinduan ini mendorong kita bagaimana sebenarnya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam kitab Mazmur jelas menceritakan yaitu bagaimana doa mohon Israel dipulihkan. Bagaimana orang Israel memohon kepada Tuhan supaya Tuhan sekiranya memulihkan kehidupan mereka. Setelah orang Israel terbuang selama 70 tahun di negeri Babilonia, penderitaan, kesengsaraan, dan pergumulan yang begitu berat senantiasa mereka hadapi. Tibalah saatnya setelah mereka menderita selama 70 tahun, Tuhan menaklukkan Babilonia melalui seorang raja Koreshi yang agung, raja Persia. Kemenangan yang diperoleh oleh Raja Koreshi atas seizin Tuhan memberikan berita yang luar biasa bagi orang Israel. Tuhan menggerakkan hati Raja Koreshi
supaya orang Israel dikembalikan ke tanah kelahiran mereka. Koreshi pun melakukan hal itu dan memulangkan bangsa itu. Tetapi apa yang berbeda Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ternyata kehidupan orang Israel berbeda dari yang sebelumnya, dari sebelum mereka terbuang. Ketika mereka diangkat ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar kala itu, kota-kota di Israel berdiri megah, berdiri kokoh, termasuk kota-kota yang ada di Yerusalem. Tetapi selama mereka di tanah pembuangan di Babilonia, semuanya kota itu diratakan. Puing-puing yang akhirnya mereka temui ketika mereka kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, tentu sekalipun bangsa itu telah kembali ke Yerusalem, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi seperti kehidupan sebelum mereka terbuang. Kota yang mereka tinggalkan selama ini yang berdiri kokoh, yang mereka jumpai ketika mereka kembali, hanya sebatas puing-puing. Sehingga kepulangan mereka tidak serta-merta mengubah kehidupan mereka. Kepulangan mereka tidak serta-merta memberikan sukacita kepada mereka. Yang artinya seperti apa? Yang artinya mereka masih tetap membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Yang terpenting adalah yang ingin dipulihkan dari kehidupan mereka bukan persoalan untuk membangun kota, tetapi yang terpenting adalah bagaimana hubungan mereka yang begitu hancur di hadapan Tuhan. Mereka menyadari kenapa Tuhan mengizinkan bangsa itu terbuang ke Babilonia. Semuanya itu karena rusaknya hubungan mereka dengan Tuhan. Semuanya itu dikarenakan karena mereka tidak mengindahkan apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan marah, Tuhan menghukum mereka. Kepulangan mereka dari sana sebenarnya karena Tuhan sudah mengampuni mereka. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena kebesaran kasih setia Allah kepada mereka. Pengampunan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata karena belas kasihan yang Tuhan miliki, bukan karena kebaikan daripada mereka. Maka perikop kita pada saat ini, bagaimana bangsa itu yang diwakili oleh pemazmur, yaitu dalam hal ini dikatakan Bani Korah, keturunan dari Korah, menyampaikan mazmur kepada Tuhan, berdoa, bermohon, bernyanyi, mengharapkan bagaimana supaya Tuhan benar-benar memulihkan kehidupan mereka secara keseluruhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat perikop kita pada saat ini dalam ayat yang ke-9, pemulihan hubungan mereka dengan Allah. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Pemulihan itu terjadi ketika mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada terjadi pemulihan tanpa mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Hubungan yang rusak, yang selama ini diperbuat mereka, harus mereka pulihkan dengan cara membangun hubungan yang lebih harmonis lagi kepada Tuhan. Maka dalam hal ini mereka berkomitmen. Pemazmur mengatakan di dalam perikop kita, aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah untuk mewujudkan suatu pemulihan. Maka satu-satunya cara, dengarkan firman Tuhan. Ini yang menjadi penyemangat bagi kehidupan kita. Ini yang menjadi landasan keberimanan kita. Kita membutuhkan pemulihan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita membutuhkan supaya Tuhan memulihkan segala kehidupan kita. Maka supaya itu terjadi, yaitu mari mendengarkan firman Allah.
ketika engkau sudah mendengarkan firman Allah di dalam kehidupanmu, ketika engkau sudah memperbaiki hubunganmu yang rusak dengan Allah, ketika engkau mau menjendengkan kehidupanmu sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan pada saat ini keselamatan daripadanya dekat bagi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan hanya memberikan keselamatan bagi orang yang mendekatkan diri kepadanya, bagi orang yang mau takut kepada Tuhan, bagi orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, bagi orang yang mau hidup setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan di dalam Kristus Yesus, pemulihan ini tentu suatu panggilan keberimanan bagi bangsa itu. Bagi kita juga yang terjadi pada saat ini di COVID-19. Apa yang rusak akibat dari COVID ini? Banyak sekali yang rusak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan mata pencaharian. Banyak orang yang akhirnya pulang kampung karena di kota tidak ada lagi pekerjaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tetapi yang paling rusak pada saat ini, kalau kami melihat selaku seorang pendeta, yaitu bagaimana kerusakan keberimanan. COVID-19 yang terjadi di dunia ini menjadi alat iblis merusak keberimanan. Kenapa kami katakan seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan? Orang sekarang ketika dia tidak bergereja, tidak beribadah, dia merasa tidak bersalah lagi. Karena apa? Karena ada alasan COVID. Ketika ditanya kenapa tidak bergereja dan lain sebagainya, alasannya COVID. Jadi COVID ini menjadi senjata pamungkas bagi orang-orang tertentu. Kalau kami melihat ini merupakan menjadi senjata iblis merusak keberimanan kita, maka COVID ini menjadi perusak hubungan kita dengan Allah. Firman ini mau mengajak kita, pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. COVID ini jangan lagi menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Kalau memang kita tidak mau beribadah di gereja, ya tidak salah juga kita tetap beribadah di rumah. Tetapi fakta, kenyataan yang terjadi pada saat ini tidaklah demikian. Tidak mau bergereja dan tidak mau juga mempermuliakan Tuhan di dalam rumahnya masing-masing. Harusnya dengan adanya COVID-19, seperti yang sudah yang sering kami katakan, harus menjadikan rumah kita menjadi altar persembahan bagi Tuhan, menjadi mezbah bagi kita untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi COVID ini menjadi alat iblis merusaknya. Iblis menggoda kita. Iblis mengatakan tidak salah lagi untuk tidak beribadah. Maka ketika kita sudah merasa tidak bersalah lagi ketika kita tidak mempermuliakan Tuhan, berarti keberimanan kita sudah rusak. Maka kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan itu harus kita dengarkan supaya mengubah kehidupan kita. Memulihkan kehidupan itu diawali dengan mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ketika hubungan kita yang sudah rusak itu kita pulihkan dengan cara mendengarkan firman Tuhan, dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan, maka disitulah kita digerakkan untuk menyampaikan shalom kepada semua orang. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Keselamatannya seperti apa yang dimasukkan di sana? Keselamatan yang memberikan damai. Keselamatan yang memberikan sukacita. Keselamatan yang memberikan ketentraman jiwa. Keselamatan yang memberikan bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan.
pemulihan terjadi ketika ada pertobatan. Dan akibat dari hubungan yang sudah dipulihkan, maka akan ada keselamatan atau damai sejahtera yang harus kita nikmati di dalam kehidupan kita. Ini merupakan hal yang begitu luar biasa yang mau Tuhan katakan ke dalam kehidupan kita pada saat ini. Tema yang sampai kepada kita dalam minggu Advent yang kedua dikatakan keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Keselamatan yang seperti apa yang sudah dekat yang Tuhan janjikan kepada kita? Kita percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, yaitu seputar dengan COVID-19. Ketika COVID ini nanti berlalu, pasti ada juga yang berbeda dari kehidupan kita. Kita tidak akan pernah sama lagi seperti sebelum COVID ini ada. Contoh sederhananya, karena kita sudah terbiasa memakai masker, menjaga kesehatan, maka ketika COVID ini berlalu, maka kebiasaan yang baik ini harus terus kita tingkatkan. Jangan sampai ketika COVID ini nanti berlalu, maka kembali kita ke dalam kebiasaan yang buruk. Melalui firman ini, Tuhan mau katakan kepada kita, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Janji Tuhan kepada kita pada saat ini, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita dari COVID yang terjadi. Tuhan akan memulihkan kita dari kehidupan yang tidak benar. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kasih dan kesetiaan. Kasih Tuhan akan bertemu dengan kesetiaan kita. Kasih Tuhan akan bertemu dengan keberimanan kita. Sehingga ketika kasih dan kesetiaan ini bertemu, maka apa yang kita dapatkan? Damai sejahtera yang dikatakan dalam ayat ke-11. Kita setia kepada Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, maka ketika kasih Tuhan sudah kita rasakan, maka damai sejahtera akan bercium-ciuman, akan menjadi gaya hidup kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang menarik. Ada seorang penjahat. Karena kejahatan yang dia lakukan, akhirnya dia dipenjara sampai beberapa tahun. Kemudian setelah dia terlepas dari penjara, karena dia dikenal sebagai orang yang begitu jahat, yang suka membunuh, suka menganiaya, suka memfitnah, maka orang tidak percaya kalau dia sudah bertobat. Banyak orang tetap berpikiran negatif kepadanya. Banyak orang tetap berpikiran tidak benar kepadanya. Banyak orang tetap menjauhkan diri kepadanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh mantan penjahat yang sudah keluar ini, dia tidak memikirkan bagaimana pandangan orang terhadap dirinya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia memandang orang. Kalau yang selama ini dia memandang orang yaitu untuk melakukan kejahatan, sekarang tidak lagi demikian. Dia memandang orang bahwa di dalam setiap orang itu adalah baik. Dia memandang orang bagaimana dia bisa berbuat baik kepada semua orang. Tentu inilah menjadi keteladanan yang harus kita tiru. Yang harus kita teladani sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan pernah engkau memikirkan bagaimana orang memandang negatif terhadap dirimu. Tetapi yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana engkau memandang setiap orang itu baik. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Maka ketika keselamatan itu sudah dekat diberikan oleh Tuhan, jangan justru kita yang menjauh. Tetapi supaya keselamatan itu nyata di dalam kehidupan kita, keselamatan itu sudah benar-benar dekat kepada kita, maka kita juga harus mendekatkan diri kepada keselamatan itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus,
Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Bahkan di ayat ke-14, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Ini merupakan hal yang begitu menarik. Bagaimana keadilan akan berjalan di hadapannya. Bagaimana kita harus menunjukkan keadilan. Ketika keselamatan dari Tuhan sudah dekat, berarti kita harus menunjukkan kesetiaan, keadilan, dan memberikan kebaikan dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, panggilan orang percaya pada saat ini yaitu bagaimana kita mampu menunjukkan keadilan. Panggilan kita, kerinduan kita pada masa saat ini itu supaya kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan dari COVID ini. Panggilan kita dan kerinduan kita bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam minggu Advent yang kedua, Tuhan mengajak kita memulihkan kehidupan kita. Pulihkan hidupmu yang selama ini sudah rusak di hadapan Tuhan. Pulihkan hubunganmu juga kepada sesama. Ketika itu sudah mampu kita pulihkan, maka kita akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara yang pertama, yang paling utama, supaya kehidupan kita dipulihkan, mau mendengarkan firman Tuhan. Sendengkan telingamu, berikan hatimu, buka hatimu, berikan jiwamu, berikan hidupmu untuk dipulihkan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya nyata keselamatan yang akan Tuhan nyatakan ke dalam kehidupanmu, ke dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, pada masa COVID ini banyak hal yang kami rasakan yang tidak benar. Merasa tertindas, merasa bergumul, dan penuh dengan tantangan dan persoalan. Kami mau berseru kepadamu ya Tuhan, supaya sekiranya Engkau memulihkan kehidupan kami. Bagaimana bangsa yang Engkau kasihi, mampu Engkau pulihkan kehidupan mereka. Maka kami juga percaya Bapa, kehidupan kami akan Tuhan pulihkan dari COVID ini. COVID ini akan berlalu. Inilah kerinduan kami, dan inilah pengharapan kami. Tolong pulihkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami siap dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya.